Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه وخليله أرسل الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وتجمع به بعد الشتات فصلاته وسلامه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di siang hari ini, kita melaksanakan ibadah salat Jumat di tempat yang sangat nyaman, aman. Kita bisa melaksanakannya dengan khusyuk tanpa gangguan apapun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah. Kita terpanggil dengan kesadaran. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga sholat Jumat yang kita lakukan di siang hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita saat ini di banyak berita dikabarkan bahwa pada hari ini kurang lebih 7.028 orang meninggal dunia. Dan dari sisa mereka yang masih hidup, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan tenang. Suara khatib didengar, azan-azan sampai ke rumah mereka, tapi ada suara yang mengungguli suara itu,
yaitu suara-suara bom dan rudal, suara ancaman, suara yang mengancam nyawa mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, rasa syukur ini kemudian harus benar-benar kita wujudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena bisa jadi satu saat nanti kita yang mengalami keadaan tersebut. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk ketakwaan kita yang kita jabarkan di muka bumi ini adalah ketika kita melibatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertindas, khususnya saat ini yang berada di Palestina. Mengapa kita harus tunjukkan rasa peduli kita kepada mereka yang ada di sana? Setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, karena kita dengan mereka itu saudara. Kita dengan mereka itu saudara yang sebenarnya. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika ada yang mengganggu saudara kita dan saudara kita terdolimi, apa yang akan kita lakukan? Jika ada yang kemudian mencoba menginjak-injak harkat martabat saudara kita, apa yang akan kita lakukan? Maka rasakan bahwa mereka yang jauh di sana itu adalah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan banyak ungkapan kepada kita. Salah satunya adalah masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atifihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa kita dengan mereka itu ibarat satu tubuh. Idza ishtaka udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-suhri wal humma, bis-sahri wal humma. Kalau ada satu di antara anggota tubuh itu yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan demam, tidak bisa tidur. Bayangkan jika kaki yang hilang itu, kaki yang tertimpa bangunan itu adalah kaki kita. Bayangkan jika mata yang hilang itu, anggota tubuh yang rusak itu adalah anggota tubuh kita. Apa yang kita rasakan? Tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-suhri wal humma. Jika bagian-bagian yang terkoyak itu, yang saat ini darahnya masih basah itu adalah bagian tubuh kita, apa yang kita rasakan? Sudahkah rasa syukur kita kepada Allah itu benar? Ketika kita melihat berita-berita yang sampai kepada kita, munculkah perasaan bahwa itu adalah fisik kita yang Rasulullah umpamakan sebagai satu tubuh, kamasalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'd, seperti satu bangunan. Kita punya rumah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada rumah kita yang mungkin orang lain zalim melempari rumah kita, entah sengaja atau tidak, pasti kita akan mengejarnya. Kita akan cari tahu siapa yang melemparinya. Ada yang membolongi tembok rumah kita dan kita tahu orangnya, pasti kita akan mencarinya. Karena itulah rasa syukur kita yang sebenar-benarnya apabila kita memunculkan dalam diri kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bentuk syukur kita, kita juga lihat keadaan kita. Mungkin ada di antara pakaian kita yang terkena noda. Lihat noda yang menyentuh pakaian kita. Mungkin debu, mungkin kotoran-kotoran biasa. Tapi lihat noda-noda yang menempeli saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Darah. Entah darahnya sendiri, entah darahnya saudaranya. Pakaian kita kusam, rambut kita juga mungkin itu karena debu dan yang lainnya. Tapi pakaian dan tubuh mereka menjadi seperti itu karena reruntuhan bangunan. Dan mereka mendapatkan itu semua karena kezaliman. Mereka yang berhak bertempat tinggal di tempat itu. Kita sering mendengar banyak sudut pandang. Orang melihat keadaan perang yang sedang terjadi. Ada yang melihatnya karena politik. Ada yang melihatnya karena persoalan sengketa. Ada yang melihatnya karena persoalan historis. Ada yang menganggap bahwa tanah mereka yang sedang ditempati adalah tanah para nabi sebelumnya dan seterusnya. Itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal bagaimana kepedulian kita. Banyak para asatid mengingatkan, kalau kemudian tidak muncul keimanan dalam diri kita, setidaknya kita menjadi manusia. Dan kalau kita tidak mampu menjadi manusia yang peduli pada manusia yang lainnya, yang benar-benar terzalimi, maka munculkan kehadiran bagaimana seekor binatang dengan kelompok binatang yang lainnya yang saling peduli. Dan Al-Quran mentakbir itu di dalam surat An-Naml. Ketika sekelompok semut yang khawatir saudara-saudaranya terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, qalat ya namlat udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Binatang yang tidak diberikan akal menghadang kelompok binatang yang lainnya agar jangan sampai terinjak oleh kakinya Nabi Sulaiman dan pasukannya. Bagaimana dengan kita? Kita dibekali akal, kita dibekali perasaan yang sangat tajam, dan kita dibekali satu yang sangat bernilai, yaitu keimanan kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengancam kita dengan kalimat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian enggak beriman, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bela tempat itu? Karena tempat itu terkait erat dengan sejarah kita. Nabi Muhammad SAW pernah menginjakkan kaki beliau di tempat itu ketika beliau hendak diangkat ke Sidratil Muntaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Salah satu tanda kebesaran Allah yang Allah tampakkan adalah ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanahnya ada di tanah yang disebut dengan Ardhul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Dan sekarang saat ini saudara-saudara kita yang memperjuangkan tanah itu. Kita hanya bisa bantu doa. Mungkin sekedarnya kita bantu dengan apa yang kita miliki. Tapi mereka memperjuangkan tanah itu dengan nyawa dan darah mereka. Sehingga Rasulullah SAW pun menyebutkan, la tashuddur rihal illa salasati masajid. Tidak ada perjalanan yang benar-benar harus diperjuangkan kecuali pada 3 masjid. Masjidi hadza, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram,
kemudian Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Dan itu juga yang ketiga kata Rasulullah adalah Masjid Aqsa. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menaklukkan tanah itu dari bangsa Romawi, Umar kemudian mengatakan, demi Allah, inilah masjid Nabi Daud alaihissalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kami bahwa disinilah beliau diisrakan. Sehingga kalau kita mendengar Masjid Aqsa, kita mendengar tanah Palestina, yang muncul pertama kali adalah keterikatan sejarah dengan kita. Karena Nabi Muhammad mewasiatkan kepada Umar bin Khattab dan banyak sahabat saat itu untuk membebaskan tanah itu. Dan Umar bin Khattab membuktikan pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menaklukkan tanah itu dari cengkeraman orang-orang Romawi. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu kenapa kemudian kita ikut peduli terhadap keadaan saudara-saudara kita? Karena di sana yang mendolimi mereka adalah orang-orang yang dilaknat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bani Israel, tentang Zionis, tentang orang-orang yang sedang berbuat dolim itu. Dan kakek buyut, nenek moyang mereka adalah orang-orang yang terlaknat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, dan mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud alaihissalam dan Isa bin Maryam alaihissalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat, mereka melanggar perjanjian-perjanjian yang mereka sendiri ucapkan, dan mereka melampaui batas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di banyak ayat, utamanya di surat Al-Baqarah, bagaimana lancangnya mereka, bagaimana mereka melampaui batas, bagaimana mereka sampai membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Wullat aidihim waluinu. Kata Allah, justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka mendapatkan laknat. Bima qalu, karena lancangnya ucapan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mereka saudara-saudara kita itu karena yang mendolimi mereka tidak lain adalah garis keturunan yang telah dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian seterusnya, kenapa kita harus membela saudara kita? Karena kita takut kalau tidak muncul kesedihan, kepedulian dalam diri kita, kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang munafik. Apa sifat yang ditunjukkan oleh Al-Quran? Sifat orang munafik itu adalah ketika orang-orang beriman tengah terkena musibah, yang terjadi, yang muncul dalam diri mereka adalah kegembiraan. Iyamsaskum hasanatun tasuhum, intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau ada kebaikan yang menimpa kalian, mereka kemudian merasa mendapatkan keburukan. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tetapi kemudian kalau kalian ditimpakan satu musibah, mereka akan bergembira. Di dalam surat yang lainnya, di surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, in tusibka hasanatun tasuhum. Bahkan orang-orang munafik itu dengan lancangnya, kalau Nabi Muhammad kemudian ditimpakan kebaikan, mereka kemudian merasakan gelisah, merasakan keburukan.
wa in tusibka sayyi'atun qalu qad akhadana amrana. Tapi kalau sudah ditimpakan keburukan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mengalami kekalahan dalam perang, mereka mengatakan, kami telah atur semua urusan kami sehingga kami tidak terlibat dalam kekalahan itu. Maka waliyadzubillah, jangan sampai penderitaan-penderitaan itu kemudian memunculkan rasa gembira dari diri kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rasa sedih ini, rasa peduli ini bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari sifat orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallim ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang pertama telah jelaskan tentang 4 alasan kenapa kita harus terus peduli dengan segala bentuk apa yang bisa kita wujudkan